Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Lingkar Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan. Kembali lagi bersama Mimin, dan di kesempatan video kali ini kita akan menyajikan alur cerita film yang dirilis pada tahun 2022 berjudul Black Adam. Film ini menceritakan tentang bangkitnya pahlawan super berkekuatan 6 dewa untuk melawan para intergeng yang menindas rakyat Handak. Akankah ia berhasil mengembalikan kejayaan Handak? Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita simak bersama-sama alur cerita filmnya, dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Awal cerita film kita diperlihatkan kondisi Handak pada tahun 2600 sebelum Masehi. Di sana terdapat raja yang sangat dolim bernama Anton atau sebut saja Mangun. Ia sangat berambisi mendapatkan kekuatan sihir gelap dengan cara membuat mahkota sabak. Konon cerita, jika memakainya akan menjadi manusia yang tak terkalahkan. Kemudian dengan diktatornya, King Mangun memerintahkan rakyatnya untuk menambang batu Eternium sebagai bahan pembuatan mahkota sabak. Pada suatu hari, salah satu rakyatnya, sebut saja Slamet, berhasil menemukan batu Eternium. Hingga hal tersebut membuat rakyat yang lainnya memperebutkannya. Di tengah itu, tibalah bocah bernama Hurut yang menolong Slamet. Hurut pun mengantarkan pada prajurit supaya Slamet diberikan imbalan atas penemuannya itu. Namun bukannya mendapatkan haknya, Slamet malah tewas terbunuh di tangan prajurit laknat itu. Hurut yang tidak terima dengan kediktatoran Mangun dan berniat ingin membebaskan rakyat Handak, ia pun mengambil batu Eternium tersebut. Kemudian membuat tanda seketika di atas bukit sebagai simbol perlawanan. Seketika ia pun diikuti seluruh rakyat Handak. Akan tetapi ulahnya itu membuatnya dijatuhi hukuman karena dianggap menentang kerajaan. Bahkan saat Al-Gujo hendak mengeksekusinya, tiba-tiba Hurut menghilang dan berpindah di sebuah goa. Di sana ia bertemu para dewa penyihir. Ternyata dia yang terpilih menjadi sang juara dan berhak menerima kekuatan Shazam. Shazam sendiri yaitu kekuatan dari 6 dewa yang membuat pemiliknya menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan. Scene pun memperlihatkan pria dewasa bernama Ted Adam yang digadang-gadang akan menjadi pahlawan Handak dan akan mengalahkan Raja Mangun yang memiliki kekuatan sabak tersebut. Hingga sebuah pertempuran membuat kerajaan hancur. Setelah itu Ted Adam tidak diketahui keberadaannya. Singkat cerita, di masa sekarang Handak belum juga terbebas dari tentara bayaran internasional atau disebut intergeng. Konon menurut legenda, sang pembebas Handak akan kembali jika rakyatnya masih tertindas, dan itulah yang dinanti-nanti masyarakat Handak. Suatu malam saat intergeng melakukan operasi untuk menemukan buronan bernama Adriana, yaitu seorang arkeolog yang disinyalir mengetahui keberadaan mahkota sabak. Karim sebagai kakak Adriana, Samir dan Ismail sedang dalam geledah para intergeng. Kemudian datanglah Amon, seorang anak kecil yang sengaja membuat pengalihan untuk menyelamatkan Karim dan kawan-kawan. Akhirnya mereka bertiga pun selamat, namun di balik itu ternyata mereka menyembunyikan Adriana, yaitu buronan para intergeng. Di perjalanan, Amon merengek pada ibunya Adriana bahwasanya ia hendak ikut dalam misi pencarian mahkota sabak. Akan tetapi ibunya tak mengizinkannya karena menganggap belum waktunya. Di dalam mobil, Adriana bercerita bahwa ia memiliki batu Eternium asli warisan dari nenek moyangnya. Batu tersebut sangatlah langka dan menjadi incaran para intergeng. Keesok harinya, para arkeolog tersebut sampai tempat tujuan. Adriana, Ismail dan Samir mulai memasuki gua, sementara itu Karim akan berjaga di depan. Beberapa saat setelah itu Ismail terpisah dari Adriana dan Samir. Lalu saat Amir hendak mencari kawannya, tiba-tiba Samir terjatuh dari atas bukit. Samir, I can't hear you. Kemudian saat Karim hendak menolongnya, ia malah dikepung sekawanan intergeng. Sementara itu, Ismail sudah bertemu dengan Adriana di dalam gua dan melanjutkan perjalanan mencari mahkota sabak. Akhirnya tak jauh dari itu, Adriana menemukan petilasan Ted Adam dan menemukan sebuah kalimat berbunyi, "Jangan sampai membangun Ted Adam, atau dia akan muncul dari beristirahatnya." Seakan tidak peduli, Adriana melanjutkan penjelajahan. Kemudian terlihat mahkota sabak melayang dengan diapit oleh 2 batu besar.
Saat Adriana berhasil membawa mahkotanya, tiba-tiba para intergang mengepung mereka hingga Adriana bergegas bersembunyi. Akan tetapi, karena Karin dalam ancaman intergang, Adriana pun menyerahkan diri. Lalu tepat di atas petilasan Ted Adam, ia mengucapkan mantra dan mengatakan Shazam. Dan seketika petir menyambar, terlihat pria gagah berjubah hitam, yang ternyata Adriana telah membangunkan Ted Adam dari peristirahatannya. Selanjutnya, salah satu intergang mendekatinya hingga terjadilah saat dalam pertempuran, Ismail ingin mengambil mahkota, tapi naas dia malah terkena reruntuhan akibat perang antara Ted Adam dan intergang. Sementara itu, Adriana dan Karim berhasil selamat dan bergegas melarikan diri, dan berhasil membawa mahkota sabak yang ditunjukkan kepada Karim saat dalam perjalanan. Kita kembali ke Ted Adam yang terlihat masih dikepung puluhan intergang. Ia pun mulai unjuk kekuatan melawan para intergang seorang diri. Setelah berhasil melawan para intergang, Ted Adam mendekati mobil Adriana, tapi di sisi lain salah satu intergang yang masih hidup menembakkan roket berbahan enternium. Seketika meledak di tangan Ted Adam dan melukainya, hingga Ted Adam langsung membalasnya dengan satu tembakan. Saat Ted Adam hendak pergi, tiba-tiba ia terjatuh tepat di depan mobil Adriana. Adriana yang merasa kasihan akhirnya membawa Ted Adam ke apartemen miliknya. Di satu sisi Ismail masih hidup dan ternyata dialah pemimpin para intergang tersebut. Scene pun beralih, terlihat seorang perempuan paruh baya bernama Amanda Waller, di mana ia merupakan pemimpin pasukan Justice Society. Saat mendengar kabar bangkitnya Ted Adam, ia lalu memerintahkan Carter untuk mengumpulkan para anggota Justice Society atau sebut saja JS untuk menangkap Adam agar tidak membuat kegaduhan lagi di Khandak. Adapun anggotanya yaitu Maxine Hankel atau Klikon yang memiliki kekuatan pengendali tornado dan ahli komputer. Kemudian ada Al Rodson atau Atom Samaser yang dapat mengubah tubuhnya menjadi raksasa dari baju yang diwarisi oleh pamannya. Kemudian ada juga Ken Nelson atau Dr. Fate dengan helm yang mampu membaca masa depan dan membuat 1000 bayangan seperti Naruto. Setelah para geng JS berkumpul, mereka bergegas menuju Khandak menggunakan pesawat yang tidak mudah dihancurkan. Sementara itu, Ted Adam terbangun di kamar Amon dan merusak salah satu superhero favoritnya. Amon yang begitu kagum dengan kekuatan Ted Adam menceritakan bahwa ia telah bangkit dari 5000 tahun lalu dan ibunya lah yang membangunkannya. Kemudian Ted Adam melihat kondisi Khandak yang jauh sangat berbeda saat dirinya hidup 5000 tahun lalu. Setelah itu ia berjalan menerabas tembok, lalu bertemu Karim dan Adriana. Di sana Adriana menjelaskan bahwa Khandak berada di bawah kekuasaan intergang yang memiliki senjata dan kendaraan canggih, sehingga rakyat Khandak tidak bisa melawannya. Hanya Ted Adam lah yang mampu membebaskan rakyat Khandak seperti 5000 tahun yang lalu. Akan tetapi Adam malah mengatakan bahwa dia bukanlah pahlawan sembari menuju kota tempat patung dirinya dibangun. Sementara itu Amon sengaja membuat kerusuhan dengan para intergang supaya Ted Adam menolongnya. Benar saja Ted Adam membantu Amon. Lalu saat Adam membawa 2 intergang di udara bersamaan dengan datangnya pesawat JS. Kemudian Ted Adam sengaja menjatuhkan kedua intergang tersebut, sementara Ken dan Carter turun dari pesawat untuk menolong 2 intergang tersebut.
Setelah berhasil menolongnya, rakyat Khandak malah tidak menyukai keberadaan JS karena menganggap Adam lah yang mampu menyelamatkan Khandak. Berbeda dengan JS yang ingin membebaskan rakyat Khandak dan memproses para intergeng secara legal. Intinya, rakyat Khandak tidak terima kalau JS itu hanya membuat para intergeng di penjara aja tapi mati. Dari situlah pertarungan antara Ted Adam melawan JS semakin sengit. Namun kekuatan Adam yang setengah dewa itu tak bisa dikalahkan oleh pasukan berani mati begitu saja. Kemudian Carter memerintahkan AL dan Maxine turun tangan untuk membantunya. Meskipun begitu, Adam sama sekali tidak terkalahkan. I can't hold it myself. Setelah pertarungan tersebut, Ted Adam pergi ke istana Khandak yang sudah lama terbengkalai. Sementara Ken mulai mengejar Adriana karena merasa keberadaan mahkota sabak di tangannya. Kemudian Adriana malah memarahi mereka karena selama ini kemana saja saat Khandak ditindas para intergeng. Lalu saat bangkitnya Ted Adam sebagai penyelamat Khandak, JS malah ingin menghentikannya. Kemudian Carter mengatakan fakta masa lalu Adam dengan kekuatannya yang hampir saja menghancurkan sebagian kota Khandak. Mendengarkan hal tersebut, Adriana langsung membawa para JS menuju istana, menghampiri Ted Adam dan menemukan fakta yang sebenarnya. Setelah bertemu Adam, Adriana menyampaikan maksudnya. Di sana Ted Adam menceritakan setelah mendapatkan kekuatan. Ia pun pergi menemui King Mangun dan ingin membalaskan dendam. Namun kekuatannya yang tak terkendali tersebut membawa dampak hampir memusnahkan seluruh kota Khandak. And in your anger, your power grew. Dari situ para dewa penyihir marah dan mengutuk Adam di tempat Adriana membangkitkannya. Sementara itu Amon yang membawa mahkota sabak berhasil sampai ke rumah. Di sana terdapat Ismail yang sudah lama mengincar mahkota tersebut lalu menodongkan pistol ke Amon. Karim pun berusaha menghalangi Ismail supaya Amon bisa melarikan diri untuk menyelamatkan mahkotanya. Tapi sayangnya Karim sebagai penyelamat Amon harus tertembak oleh Ismail di bagian perutnya. Hingga akhirnya Adriana yang mengetahui bahwa anaknya sedang dalam bahaya meminta Adam untuk menyelamatkan anaknya tersebut. Seketika Adam tanpa pikir panjang langsung bergegas menuju apartemen menyelamatkan Amon. Adegan pun beralih saat Adam menghajar para intergeng. Di satu sisi Ismail menemukan Amon lalu saat hendak mengambil mahkotanya yang ternyata tidak ada. Dari sana, Ismail membawa Amon sebagai alat negosiasi untuk mendapatkan mahkota sabak. Bersamaan dengan hal itu, Ted Adam yang menyadari Amon dibawa lari oleh Ismail, ia pun bergegas mengejarnya bersama para JS. Beberapa kali Adam menggeledah kendaraan canggih milik para intergeng tersebut, namun nihil Amon tak berhasil ia temukan. Sementara itu, Adriana, Ken, dan juga Carter kembali berkumpul dengan dua tawanan intergeng. Kemudian Adam membawa tawanan itu terbang untuk diinterogasi menanyakan keberadaan Amon. Salah satu intergeng mengatakan bahwa Amon dibawa oleh Ismail ke tambang. Namun Adam malah menjatuhkan keduanya sampai bawah. Lalu kedua intergeng tersebut diselamatkan oleh Carter. Ia menganggap bahwa Adam terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dari sana terjadilah perkelahian antara Adam dan Carter sampai membuat berantakan rumah Adriana. Sampai pada saat Adam hendak memukul Carter, ia melihat mahkota sabak yang disembunyikan oleh Amon. Di dalam pesawat, Adriana dan Maxine menerjemahkan tulisan yang ada di mahkota. Di sana menyebutkan, hidup adalah satu-satunya jalan menuju kematian.
Sementara itu, Ken membocorkan ramalan tentang Carter yang mati akibat terbunuh dalam sebuah pertempuran ini. Namun, ia tak akan membiarkan hal tersebut terjadi dan ingin mengubah masa depan. Kemudian mereka semua bergegas menuju ke tambang Intergang yang berada dekat dengan Gunung Al-Hadidiyah. Setelah mereka berada di sekitar tambang, Ted Adam lebih dahulu memporak-porandakan areal tambang tersebut sampai menghancurkan apapun yang ada di sana. Namun terlihat Ismail telah menyandra Amon dan memasukkan ke dalam lingkaran berlapis batu Eternium yang menjadi kelemahan Ted Adam. Kemudian Adriana dan tim JS mulai menghampiri di mana Amon berada. Di sana Ismail menginginkan mahkota Sabak untuk ditukarkan dengan Amon. Adriana yang sangat menyayangi putranya tersebut lalu memberikan mahkota ke tangan Ismail. Namun bukannya dibebaskan, Ismail malah menodongkan pistolnya ke arah Amon. Di sana Ismail mengungkapkan bahwa ia merupakan keturunan terakhir dari King Mangun dan berambisi menguasai Khandak saat ini. Saat itu juga Ismail melepaskan peluru dari pistolnya. Dengan sigap Ted Adam menangkis peluru yang akan mengenai Amon. Sementara itu JS segera mengamankan Amon dan Adriana. Di samping itu, Ismail sudah mengenakan mahkota Sabak dan mengucapkan mantra, hidup adalah satu-satunya jalan untuk mati, hingga terjadilah. Setelah ledakan mereda, Ted Adam terbang menuju istana Khandak lalu disusul oleh Carter. Sementara Maxine dan AL menemukan mahkotanya beserta Ismail yang hangus terbakar. Setelah mendengar nama Hurut dari Ismail, Carter kemudian menanyakan pada Ted Adam. Hurut sendiri merupakan pahlawan Khandak yang sebenarnya. Ia adalah sang juara yang dipilih oleh Dewa Penyihir. Setelah mendapatkan itu, King Mangun memerintahkan para juridnya untuk membunuh kedua orang tuanya yang tak lain adalah Adam dan istrinya. Kemudian untuk menguatkan sang ayah, Hurut memberikan kekuatan supernya dengan mengatakan sayang. Tapi naas, nasib Hurut tewas dalam prajurit Mangun. Dari situ Adam terlihat murka dan kostumnya berubah menjadi hitam. Seperti rindu dendam harus terbalaskan. Ya, dengan kekuatan supernya Adam menyatakan perang terhadap Raja Mangun untuk membalaskan dendam anaknya tersebut. Adam yang merasa menjadi penyebab kegaduhan akhirnya menyerahkan dirinya pada JS dan melepaskan kekuatannya dan mengatakan sayang. Kemudian tim JS membawa Adam ke penjara bawah laut dan menitipkannya pada penjaga. Ternyata di sana terdapat manusia super lainnya seperti Adam yang masih dalam tahanan. Selanjutnya tim JS kembali ke Khandak mengantarkan Adriana dan Amon pulang. Di perjalanan Maxine dan AL mengetahui bahwa Amon fans berat superhero. Jadi mereka memberikan gorden takjil untuk diikatkan ke tubuhnya dan bergaya layaknya superhero. Kemudian Ken atau Dr. Fate kembali diingatkan Carter yang akan terbunuh dalam pertempuran. Padahal menurut mereka misinya telah selesai. Shane pun beralih menunjukkan Adriana dan Maxine sedang mengulik kembali tulisan dalam mahkota Sabak. Di sana Adriana mengkaitkan dengan mitologi yang mengatakan kalau neraka merupakan cermin dari diri sendiri. Lalu mereka mencoba membaca ulang tulisan tersebut secara terbalik. Ternyata berbunyi kematian adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Mereka pun baru sadar ternyata Ismail sengaja terbunuh dan dari situ merupakan jalan menuju kehidupannya. Sedangkan di sisi lain, Ismail yang telah di neraka bertemu iblis yang disebut-sebut sebagai juara neraka. Lalu iblis tersebut mengubah Ismail menjadi Sabak, sosok iblis jahat yang bertanduk dan sangat kuat. Sabak lalu dikirim kembali ke bumi untuk menjalankan misinya. Sementara para JS setibanya di Khandak menyadari kemunculan Sabak. Lalu ia pun menyerangnya, namun Sabak sangatlah kuat dan berhasil menjatuhkan pesawat JS. Para tim JS akhirnya turun tangan dan melawan Sabak. Kekuatan Sabak yang begitu kuat membuat Ken menyarankan untuk berhenti melawannya. Kemudian Carter yang tidak takut mati, ia menghajar Sabak di istana Khandak. Saat mereka hendak memasuki istana, Ken menghalau jalan sebagai pengganti kematian Carter dengan membuat perisai pelindung dari kekuatannya, lalu akan melawan iblis itu sendirian. Sementara Sabak, ia memanggil pasukannya dari neraka untuk meneror para warga Khandak. Shane pun beralih memperlihatkan Karim, Adriana dan Amon mengumpulkan para warga untuk melawan pasukan negara bersama-sama.
Kemudian Ken menggunakan jurus 1000 bayangan untuk menghadapi Sabak. Di samping itu juga ia melakukan telepati dengan Ted Adam, memberikan kabar bahwa Sabak telah turun ke bumi dan hanya Adam yang mampu mengalahkannya. Adegan beralih pada Ted Adam sedang melawan para penjaga bawah laut. Tanpa menggunakan kemampuannya, kemudian ia harus berenang menuju ke atas dan sempat pingsan terkena tembakan para penjaga. Saat pingsan, ia membayangkan wajah Huru dan istrinya sebagai penguat untuk kembali menyelamatkan Handak. Lalu saat Adam setengah sekarat, ia lantas mengucapkan Shazam. Seketika ia mendapatkan kekuatannya kembali. Sementara itu, Sabak telah mengajarkan hingga menyisakan helm ajaibnya. Dari sana perisai yang dibuat Ken mulai memudar, lalu membuat yang lain bisa masuk untuk melawan Sabak. Sayangnya, Sabak telah dulu menggunakan kekuatannya hingga meruntuhkan bangunan dan menimpa mereka bertiga. Bersamaan dengan hal tersebut, Ted Adam muncul dengan mengajak duel Sabak. Terlihat dari kostum Ted Adam telah berubah memiliki jubah berpaduan warna biru dan emas yang menandakan masih memiliki jiwa kepahlawanan. Di tengah pertempuran itu, Sabak menggunakan kekuatannya hingga membuat Ted Adam terjatuh. Sementara itu, Carter menusuk pedang dari arah belakang, lalu Sabak menghancurkan Carter sampai seperti ramalan Dr. Fat. Namun ternyata Carter belum terbunuh. Ia menggunakan kekuatan 1000 bayangan menggunakan helm Dr. Fate yang telah ia pelajari. Dari situ, Carter menggunakan jurus 1000 bayangan untuk mengepung Sabak. Kemudian Ted Adam menarik tanduk iblis Sabak lalu membawanya terbang. Kemudian dengan kekuatan manusia setengah dewa, Adam membelah kepala iblis itu menjadi dua diikuti hancurnya para pasukan neraka. Tell him the man in black sent you. Tewasnya Sabak merupakan kemenangan bagi rakyat Handak. Kemudian tim CS yang tersisa 3 anggota pamit undur diri karena dirasa misinya telah selesai. Sementara itu, Ted Adam mencoba singgasana yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin Handak. Namun Adam yang merasa tak nyaman di kursi tersebut, ia malah menghancurkan singgasana tersebut. Kemudian ia lebih memilih menjadi pelindung Handak daripada sebagai pemimpin. Lalu ia mengatakan pada Adriana dan yang lainnya, nama Ted Adam terdengar amat sangat kuno. Mulai saat itu juga ia mengubah namanya menjadi Black Adam. Sementara itu terlihat sebuah drone mendatangi Black Adam yang ternyata merupakan kiriman dari Amanda Waller. Wanita itu memperingatkan Adam untuk tidak membuat kegaduhan di luar Handak. Jika tidak, ia akan mengirimkan superhero di luar manusia untuk melawan Adam. Kemudian Black Adam malah menantangnya dan mengakhiri percakapannya dengan meledakkan drone-nya. Dan kemudian dari asap tersebut muncullah sosok Superman. Dan film pun selesai. Pelajaran yang kita bisa ambil adalah terkadang dalam hidup kita perlu berdamai dengan diri, alias jangan terlalu egois yang akan berdampak akan merugikan orang lain, bahkan orang yang kita sayangi. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita film dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan informasi yang tidak sesuai. Tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you.